sebelah kiri. Ya, depan sebelah kiri di sini ada apa Pak namanya Pak? Saklar. Ya, saklar untuk engine stop. Jadi pada saat unit ini mengalami gangguan ataupun mau kita lakukan perbaikan, ya, mengalami gangguan ataupun melakukan perbaikan, ini harus diposisikan stop, mati. Harus ke atas Pak, ngidupinnya seperti ini, bawah. Nah ini ya fungsinya. Nah kalau di HD785 ada juga seperti ini, namanya engine stop ataupun emergency stop. Nah ini dari produk Caterpillar sendiri sudah dilengkapi Pak. Jadi kalau ada gangguan dan adanya perbaikan, ini harus di posisi seperti ini. Ini untuk remote apa Pak? Activator di fire suppression. Nah, untuk terjadinya saat terjadi kebakaran, tarik pinnya, tekan seperti itu. Posisinya ada dua Pak, di dalam cabin operator dan di bawah. Nah, jadi posisinya ada dua. Nah, kita lanjut di bagian, ada box yang dalamnya seperti ini untuk memutus arus, hubungan arus dari arus listrik ke sistem engine, ya, ke sistem engine. Jadi kalau kita putus lurus, ada kuncinya, disconnect switch-nya ini, dia memutus hubungan dari arus listrik ke engine. Kalau situ kunci kontak ke sistem listrik yang tadi itu. Paham ya? Nah, ini. Jadi kita lihat di bagian tengah ataupun bagian dalamnya. Di sini ada aftercooler. Ya, Pak. Baru di atas itu kondensor AC. Baru radiator Di belakangnya Pak. Nah ya, di bagian belakangnya. Jadi terpisah bagian aftercooler, kondensor AC, radiator. Nah itu tampilannya ya. Kita mulai dari mana? Stop. Di sisi sebelah kiri ya, sisi bawah sebelah kiri kita bisa lihat suspensi depan sebelah kiri. Seperti ini Pak ya, posisinya seperti ini. Tidak ada yang kemarin kita bahas seperti di Komatsu, ada namanya apa? A-frame. Nah, ini posisinya di 777 yang kita bisa lihat. Pada saat P2H ini juga ya, baut-baut ataupun nut-nut ini bisa kita lihat longgar atau tidaknya, kelihatan dari ya, dari sini. Nah, seperti ini. Ya, bisa masuk dari kolong, teman-teman bisa kok. Ya. Sini, dari sini. Kameramen mau lihat. Di sini ada sampaikan di kelas kemarin, ini tidak boleh terlalu sering digunakan, terlalu sering diaktifkan. Kalau Bapak sering mengaktifkan ataupun sering menggunakan ini, bisa terjadi apa Pak? Panas, terbakar dia. Nah, untuk level daripada ketinggian suspensi depan dan belakang itu tidak sembarangan adjustnya. Harus ada pressure-nya, harus ada alatnya. Ya, menggunakan sistem oli dan sistem apa Pak? Tekanan. Ya, pressure-nya untuk suspensi. Dan di masing-masing suspensi itu dilengkapi oleh sensor pilot meter, timbangannya. Ya, masing-masing suspensi ada 4 suspensi, itu dilengkapi untuk tonasenya, pilot meternya. Jadi di situ, ya. Di atas kita lanjut. Di sini ada 2 filter. Filter apa ini Pak? Filter oli kah atau filter solar? Filter oli. Oli. Filter solar ya, fuel filter. Nah, di atas itu ada framing pump. Pompa untuk bleeding atau pompa untuk apa? Membuang angin pada saat unit ini terjadi masalah atau masuk angin. Itu ada pompanya ya di belakang, dibuka dulu baru tarik, dipompa. Ini filter solar. Ini kompresor AC ya. Nah, ini kompresornya Pak untuk udaranya. Ini kita bisa lihat ini. Ini kompresornya nih. Untuk apa Pak? Sistem brake, sistem ngeremnya. Ini kompresornya ini. Ya, kalau ini kompresor AC yang di bagian atas itu stasionernya untuk adjust daripada pulinya ya, ada panbelnya.
Ini dia. Untuk pengecekan oli engine itu di bagian atas kita buka. Nah, sticknya itu kelihatan ya. Nanti sticknya kelihatan. Nah, di sini. Jadi itu turbonya. Ya. Breathernya ataupun pernapasan di engine yang ini ya. Nah, itu dia. Pernapasan engine-nya ataupun breathernya itu. Turbochargernya. Nanti kita bisa buka dari bagian atas. Kita lihat di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat di sini ada carter, di sini ada sensor sebenarnya ya. Dan di sini untuk plug daripada pada saat servis ya dibuka, di drain. Dan ini filter dari yang disampaikan tadi. Yang pertama. Oli. Ya, filter oli, oil filter ini di bawah. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat ini pompa water pumpnya. Nah, yang di kanan juga ada nanti ya, kita jelasin. Dari sini ada yang mau ditanya? Pak Sis? Anu tadi Pak, apa untuk ngontrol oli tadi? Nah, ya di bagian bawah ya, posisinya hampir mengenai tengah posisinya. Di sini kita bisa lihat lagi teman-teman, di situ ada starting motor ya untuk menghidupkan engine. Nah, starting motornya di bagian dalam sebelah kiri bawah ya. Itu starting motor. Dan ini adalah untuk filter oli ya transmisi. Ya Pak, oli transmisi. Nah, jadi nanti teman-teman bingung ngelihat ini filter apa yang saya sampaikan di kelas kemarin. Bapak bisa runut, Bapak bisa lihat ya, hose ataupun ini barang ngalirnya atau ngalurnya kemana dia. Nah, ini bisa Bapak lihat, ini filter dari, maaf, bentar, transmisi. Nah, ini dia ya. Nah, ini sama. Ini transmisi juga. Yang kering itu dari tim mekanik ataupun tim servis truk itu akan nembak di sini ya. Ini untuk sistem pelumasan auto loop-nya ya, auto loop. Ada yang mau ditanya? Lanjut? Atau mau ditanya lagi? Hose-nya ini kemana? Ini air dryer ya. Ini untuk air dryer. Apa fungsinya dryer Pak? Menghangatkan ya, mengeringkan udara dari kompresor itu sebelum masuk ke sistem reservoir tank atau tangki apa Pak? Cadangan untuk sistem pengiriman, untuk sistem anginnya Bapak. Nah, itu harus dikeringkan dulu baru masuk ke sistem reservoir tank. Tangkinya ada di mana? Tangkinya ada di sini. Nah, ini dia di atas ini. Nah, ini ada chamber brake ya Pak. Ada juga chamber brake-nya. Nanti juga ada di posisi tengah. Posisi tengah belakang itu ada chamber brake untuk sistem brake bagian belakang. Itu ya. Dari sini kita lanjut di sini. Steering cylinder atau cylinder steering. Ya, ini silinder, ini rootnya. Root cylinder steering. Ini dia ya. Ini rootnya, ini silindernya. Sebelah kanan, yang itu sebelah Kiri. kiwo. Nah, ini ada pompa-pompanya. Iwa. Nah, ini ada pompanya. Di sini ada pompa, ada 3 Pak. Pompa sistem wisdom dan steering. Sistem apa lagi Pak? Transmisi dan sistem brake. Ya, wisdom sudah sama. Apa Pak? Steering sama itu. Ada 3 ya. 3 pompa. Jadi ada 3 pompa. Kita lanjut. Filter untuk sistem transmisi. Ya, yang ini hidrolik. Dan yang ini teman-teman bisa lihat juga yang sisi sebelah kanan bawah atau sebelah suspensi kanan. Itu ada motor Pak. Motor apa Pak? Seperti starting motor bentuknya. Nah, ini ya. Ada yang bisa bantu jawab? Bisa bantu jelasin apa itu? Emergency steering. Ya, untuk emergency steering motornya ini. Nah, jadi kalau emergency steering dia secara otomatis akan aktif apabila unit ini mati mendadak pada saat proses jalan. Nah, ini yang bekerja ya.
dia melalui arus apa? Listrik, baterai. Oke. Nah, aki, baru sistem apa Pak? Hidrolik. Nah, di suspensinya juga ada nanti keluar apa nih Pak? Grease, pelumas. Jadi jangan heran nanti loh, kok ini ada keluar-keluar seperti itu kan gitu. Nah, ini memang sengaja dilumasin. Memang harus ada. Ya, memang harus dilumasin. Nah, di masing-masing suspensi saya sampaikan tadi sudah ada sensor tonasenya atau sensor untuk pellet berapa ton. Itu kabel Nah, itu kah Pak? ya, benar. Kotak yang di atas itu. Nah, 4 ya, 2 sensor di depan dan 2 sensor di Belakang. belakang. Nah, kita lihat ini Pak. Kalter. Nah, ini bukan kalter. Mana kalter? Ya, ini kalter. Ini apa Pak? TC. TC. Lock up clutch ya. Lock up clutch. Yang ini toko Penter, baru yang itu belakang itu Pak. Transmisi. Ya, belakang sana. Di atasnya deng. Oh, diferensial. Nah, itu transmisi. Nah, di atas kepalanya itu transmisi. Oh, ini ya. Ya, jadi subnya cuman berapa ini, Pak? Satu aja itu. Nah, benar. ada di situ Pak. Ya. Sub ada 2. Jadi di atasnya maning-maning itu chamber brick. Nah, ya, itu dia. Itu chamber brick dan ini pompa transmisi dan ini di sini screen. Ini filter yang dalamnya ada elemen apa? Kertas. Nah, elemen magnet. Oh, iya. Nah, ini ya di dalam sini. Sama yang AD saya sampaikan kemarin ada elemennya. Nah, ini juga pompa, Pak, ya, untuk toko Penter. Alas kelilipan. Drip sub. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, sumbunya itu ini, Pak. Sumbu ataupun pinggangannya itu ini. Oh iya. Ya. Nah, di sini tumpuannya itu ini, Pak. Jadi beda frame, ya, sasisnya itu beda dengan Komatsu. Jadi Bapak bisa ngelihat nanti ini konstruksi daripada unit-unit yang ada di lapangan. Ya, ini itu chamber brick. Yang ini adalah Pompa. kontrol valve untuk sistem ois Dam. dam. Jadi Bapak bisa ngelihat ini ada hose besar dan hose kecil. Mana pressure, mana yang return. Yang return yang ini yang Ya benar, pengalaman jadi dokter dia. Nah, jadi yang pressure itu yang kecil, Pak, secara umum. Tapi lihat lagi nanti dari produk mana lagi kan gitu. Jadi di sini ada yang pressure, di sini return untuk kembali ke mana, Pak? Ke alamnya, ke tangki. Ya, tangkinya ada di situ. Di sini jangan sampai ketutup atau ada yang jahil, Pak. Nah, ini ya. Ini ada keran, awas kelilipan. Oh iya. Ini jangan ada sampai ada yang nutup. Kalau nutup ya berarti nah, namanya kerannya ditutup. Legok. Kalau ke jalan Apa? Transmisi. Nah, karena dia larinya ke transmisi. Ya, Bapak lihat. Berarti ini pada saat ada gram-gramnya. Disedot. Nah, dia lengket di sini, Pak, sebelum masuk ke pompa transmisi. Ya, ini pompa hose dam steering. Nah, ini dia. Jadi yang saya sampaikan itu bisa dilihat. Nanti kita keluar, kita lihat. Oke, kita mulain. Di sini ada pengisian untuk oli hidrolik. Nah, jadi di tangki ini dipisah, Pak. Jadi untuk ngedam, ya, untuk sistem brake, ngerem, untuk sistem steering itu diambil di satu tangki ini. Ingat ya, Pak? Ya. Dipisah dengan tangki sebelah. Tangki apa ini, Pak? Transmisi. Ini ada pengecekannya, Pak. Pada saat saya ngedam full, angkat dam body pesel, level itu kelihatan di sini. Turun separuh. Nah, dan di sini pada saat panas, ya, pada saat panas saya ngeceknya di mana?
Ya, ingat Pak, pada saat panas harus di sini. Pada saat dingin, cool, wajar, normal harus di hijau. Ingat, harus Iya, iya. di hijau. Jangan nanti Bapak di hijau posisi panas, habis operasi seperti ini, tapi di hijau gini, itu harus ditambah Pak. Nah, harus posisinya kalau habis operasi sip 2 datang, Bapak harus ngeceknya di sini. Oli di atas. Nah, harus normalnya di sini. Iya, iya. Ya, pengisiannya di sini untuk oli hidrolik, apalagi tadi ada 3 transmisi sama Steering. nah, jangan Terus ois dam, brake dan apa? Transmisi. Nah, transmisinya di sini untuk ngebrake, untuk ngedam. Nah, steeringnya di. Depan. Nah, berarti kemarin yang di kelas kalau saya bilang ini steering ya iya aja. Berarti steeringnya ada di atas, Pak. Nah, ya tangkinya ada di atas, Pak. Untuk khusus steering. Ini untuk sistem brake, sistem ois dam. Ya, ngerem sama untuk ngedam itu di sini. Transmisinya ada di belakangnya sebelahnya. Kalau ini untuk ngecek di bagian kondisi apa tadi Pak? Yang cool. Kondisi habis Ya. panas Nah, kalau yang panas saya habis operasi saya ngeceknya harus di atas. sini. Ya, jadi ada beda-beda. Jangan nanti posisi 1 hari 1 malam tidak operasi, Bapak ngeceknya di sini. atas salah. Loh kok kurang katanya? Ya kurang. Dia turun kan, sudah masuk ke dalam sistem semua. Nah, jadi dia ya. Jadi secara gambaran aslinya sebenarnya ini si tabung ini ditutup. Ya, Pak, bukan seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya? Jalan, ya. Sama lari. Ya. Ini dia yang bisa ngerusak daripada Itu pusing ataupun apa engselnya atau Sabutnya. pennya ya, pinnya di atas juga, dan bisa cenderung patah nantinya ya, bisa Iya, iya. patah untuk root silindernya. Oke, kita lanjut di bagian ukurannya berapa ini? 27. Ujang 27. Besar mana Pak Sukani? 773 ya? Coba yang mana? Daripada 773 Sama yang sama ini. Besar ini. Besaran ini lah. Oh iya ya. Kemarin Besar 773. Nah, ini serinya ya. Kalau 773 dia 24 00 ya. 27. Kalau 773 Pak ya, 24. Ini 27 ya. Ini 27. R49. Harganya berapa ini? Meselin satu rumah lah ya. 200 juta. Nah, jadi harganya lumayan. Bisa beli satu mobil. Avanza. Nah, jadi dengan lihat seperti ini, baut yang purih, ini bisa Pak dilihat kendornya. Iya, iya. Nah, secara visual aja nggak usah Bapak putar-putar kayak Kelihatan kayak kuat kan aja. juga. Nah, ini namanya Full trip. Final drip. drip. Tersudah. Apa fungsinya? Final drip. Ini untuk ngedrain Pak. Pada saat servis posisinya harus ini di bawah. Ya, posisi di bawah. Dan ini pengisiannya dan levelnya itu di sini. Ya, berarti itu di sini nantinya. Dia agak ke bawah lagi di sini. Ya, ini untuk ngedrain dibuang. Kalau servis baru diisi dan di levelnya kalau sudah tumpah berarti cukup tutup. Nah, ini dia. Ya, lihat warna merah atau baut yang kecil. Oke, kita ke Bangi tanah-tanah. Nah, yang Pak Sis bilang buang tanah, buang apa itu kayu. Buang batu. Pada saat sangkut ada material di sini menghindarin rusaknya di bagian apanya Pak? Soldernya ataupun di bagian badan tayarnya. Nah, itu ya dilihat ya. Bukan main-main kelentang-kelentengnya nih. Tapi kok pendek tuh, Pak? Memang pendek. Ada juga yang pakai rantai dengan rantai yang rantai kapal itu. Itu dia. Kita ke sebelah, nah beda dengan yang itu. Akibatnya berarti ada miss ya, ada kesalahan pada saat pemasangan. Jadi pada saat ada perbaikan lupanya nyabut apa nih Pak? Lockdownnya.
Ya. Jadi untuk mengevakuasi unit atau menarik unit, towing unit itu bukan di sini, ingat. Bukan di sini. Ini untuk sebagai pengaman pada saat ada perbaikan diangkat vesselnya. Kalau evakuasi pasang seling, pasang untuk towing itu di sini. Ya. Ya, di tengah. Bukan di sini atau di situ. Tarik mundur. Nah, ya, untuk tarik mundurnya atau untuk narik itu evakuasinya di sini. Paham? Ini sensor apa, Pak? Pilot. Pelot kanan kiri ada. Ya, Muatan. Tonase. tonase. Ya. Ada muatan. Dan ini lampu apa ini? Mundur. Lampu mundur, lampu hazard, lampu sen kanan, sen kiri, lampu retarder atau sistem brake. Ya, equalizer bar namanya. Ataupun yang kemarin radius, kalau di Komatsu radius apa? Andika? Radius root. Nah, ini equalizer. Ya, bar. Select adjuster yang kemarin saya bilang, oh itu di adjust juga brake-nya. Ya iya. Di adjust. Nah, ini sini ya. Itu barangnya. Barangnya ada di sini, komponennya. Di situ, di bagian dalam. Select ya untuk 773 HM400 ada juga itu. Jadi kalau untuk di Komatsu 785 pada saat nanti evakuasi ataupun mau narik itu di bagian bawah sini. Ya. Kemungkinan besok kalau unitnya ada kita cek karena ada satu HD yang ada di workshop yang lagi perbaikan. Kita bisa ke sana. Masuk. Berarti bilangnya apa, Pak? Kalau di dump truck? Oh, seal rodanya bocor. Ya. Nah, ini floating seal-nya, Pak, bocor. Ya, floating seal-nya bocor di sini. Kanan atau kiri. Jadi oli yang di diferensial nyampur ke apa, Pak? Di ya, final drip. Oke. Bos. Oke. Ini ada box yang ada gambar-gambarnya, Pak. Ada gambar-gambar apa ini? Gambar partai, enggak ya? Ada oli engine, oli transmisi, oli hidrolik untuk air. Ya. Untuk level airnya diambil sampelnya dari sini, Pak. Diambil sampelnya itu dari sini. Oh, solar. Nah, ini dia sudah. Gate untuk solar. Tapi itu lepas. Ini muatnya 1100 ya kalau ini. Ya, 1100 1 ton lebih 100. Ya, kapasitasnya 1000 100 liter. liter, 1100 liter. Pengisiannya bisa ada dua ya. Tapi secara umumnya ngisinya kita pakai ini. Paspil ataupun receiver. Sini paspilnya. Ya, diisi. Jangan sekali-sekali teman tekan mandi madu. Itu dia, pengisiannya juga bisa dari situ, bisa juga dari sini. Di HD ya, ini pakai dalamnya ini ada grease-nya, Pak. Grease-nya beda dengan grease yang untuk busing-busing lainnya ya. Untuk bearing rodanya kalau di 777 ini pakai oli. Jadi diisi di sini, buangnya di sini. Ya, plaknya. Kalau 777 oli. Ya, oli. Pakai oli. Kita lanjut. Ini water pump. Ya, ini water pump. Ini apa? Teman-teman sampaikan kemarin itu. Alternator. Ngegrease ini juga harus digrease untuk stasionernya itu ya. Untuk daripada bearing stasionernya. Nah, stick oli engine-nya ini, Pak. Nah, yang kecil naik ke atas. Oh, dari atas ya? Ya, kita dari atas. Ini water pump. Yang ini apa? Motor dari emergency steering. Ya, sebelah kanan yang kita tadi jelasin. Sebelah kanan oil pressure itu dapat informasi itu dari sini. Dari sini ya. Nah, ini brake cooling. Ya, ini untuk sistem brake pendinginnya. Oli brake itu didinginkan oleh ini.
Ya, didinginkan sama ini. Dan ini juga ada filter solar, Pak. Jadi pada saat unit ini bermasalah dengan sistem solarnya, ini juga ya strainer. Strainernya dibuka. Nah, ini strainernya. OC. Kita naik ke atas. Di Kiri. sisi kanan. Kanan. Sisi kanan. Ya. Tangga darurat. Nah, tangga umumnya itu di sini. Waduh, mainnya EPY kan. Nah, cara umumnya di sini. Yang darurat itu di sini. Nah, kalau umum itu kayak gini, wah jelas ini darurat. Sama itu PC 2000 di bagian atas ya, di 77D ataupun di 777 umumnya. Penjelasannya ini namanya free cleaner, air cleaner, dust indicator ya. Dust indikatornya ini indikator debu, Pak ya, indikator debu. Jadi kalau memang sudah naik, ada di sini gate-nya ya, ada tandanya, berarti Bapak tinggal tekan dan di situ memang ada informasi di bagian panel. Ini yang saya sampaikan kemarin yang harus dibuang di dalam belakang jok kita ini. Ini ada seperti ini ya. Nah, ini biasanya teman-teman pakai untuk Bersih-bersih. bersih. Si jali-jali. Tangki Sering. ya, tangki untuk kemudi ataupun steering. Untuk levelnya ini, gelas penduganya, ini breadernya, Pak. Jadi pada saat Bapak mau ngisi atau tim mekanik, kalau dia nggak tahu, berarti harus dikasih tahu. Bapak harus pencet dulu breadernya atau pernapasannya. Ya, tekan. Keluar angin panasnya, udara panasnya, baru Bapak buka, diisi. Ini filternya atau saringannya ya, untuk steering olinya. Tolup. Pompa auto loop, nah pompanya rusak ya, tidak ada, berarti harus di manual. Variasi aja. Nah, itu. Ini tabung Fire air suppression. ya. Fire suppression ini membackup hanya di bagian ruang engine mesin ya. Nah, ini APAR, alat pemadam api ringan, APAR. Ini lampu ya, ada dua warna. Warna apa? Kuning, Merah. Hijau. merah sama hijau. Merah sama hijau. Iya aja. Nah di sini. Nah, ini panjang, Pak, dan hati-hati teman-teman nariknya ya. Iya. Ini agak panjang, harus dilipat seperti ini Iya, iya, iya. ya. Ini saya lihatkan. Maksimal. Di sini ada bekas yang untuk dingin ya, cool. Ya. Balik lagi. Ini posisi panas. Ngeceknya di sini. Nah, levelnya ya. Jadi kalau masih di sini berarti masih aman. Ya. Nah, kecuali di bawah sini harus ditambah. Iya. Jadi bisa ditunggu sambil operasi. Normal ya, normalnya di sini di tengah. Kalau ini 1 kali 24 jam atau memang kondisi dingin tidak operasi, ngeceknya di sini. Pengisiannya di yang besar ya. Seperti ini ya caranya, hati-hati karena tajam di sisi sampingnya, kiri-kirinya. Tabung Liter. nah, air wiper. Kurang lebihnya ada 5 liter. Ini ya. Jadi isinya lewat sana juga isinya. Kita kembali ke sini. Nah, kalau yang seri terbaru ada box baterainya ya. Ini baterainya di sini. Nah, ini baterai. Jadi ngecek, ini buka. Bisa dilihat. Ya, gate-nya. Isinya di sini. Isinya di sini. Oke. Operator. Ini cuman tarik ya. Nah, ini untuk ya.
untuk posisi kemiringan. Ini posisi maju mundurnya. Nah, ini untuk naik turunnya. Ya, naik turunnya ini. Ditekan. Ya, ditarik. Posisinya nanti kita isi anginnya. Anginnya sudah drop. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Ada di sini handle ataupun ya alat yang dilihat hitam-hitam ini. Ini ada posisi lower, tanda panah ke bawah. Ada posisi apa ini Pak? Float. Ada posisi hold dan rise. Nah, ini dia. Oh. Enggak muat. Nanti kita tes apanya lah ya, tes runningnya biar enggak apa habis angin. Biarkan dulu dia. Untuk menyetel, mengadjust daripada steering wheel, ya, ini ada handle-nya di sini. Ya, angkat ke atas Pak. Ya, turunkan. Kunci tekan ke bawah. Adjust lagi, angkat. Ya, kunci. Mau saya timbulkan ini, saya tekan. Ya, tekan ini. Dia keluar masuk normalnya, ini udah tekan baru dia bisa timbul. Ini handle multi fungsi. Nah, yang dibilang kemarin. Tekan, washernya keluar, airnya. Saya putar. Ya, dim, lampu dim ya, kita lihat ya, nyala warna biru. Oke, posisi handle ataupun untuk steering aja seperti ini Pak ya, ini harus bisa ya, lock. Jadi pada saat ditekan ini Pak Sis bisa timbul ini, bisa ditarik lagi. Ya, apa ini Pak Sis? Lever daripada retader. Nah, contoh saya mau ambil sesuatu keluar, saya seperti ini Pak. Ya, seperti ini saya praktekkan. Ya kan? Pak, untung. Hati-hati, makanya ini arting brake-nya itu di sini. Nah, ini kan sini makan nih Pak. Oh, makan kalau. Ya, Mas itu kalau ke sini netral ini. Pak, aktif ini Pak. Yang netral ini ini. aja ke sini. Ini netral. Ya. Jangan jalan ini. Jangan sama. Jalan. Nah, ini Pak, ya. Itu masih ngelok. Hati-hati. Ya. Nih. Di sini sudah paham semua ya. Nah, kita pindah ke sisi sini. Ini ada gambar roda depan, ada rim. Berarti saya injak ini. Berarti yang kerja adalah roda depan juga. Ya. Saya off-kan. Saya injak ini berarti yang kerja cuman tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Harusnya normalnya mengurangin pakai ini, menghentikannya di bawah 20 km pakai ini. Dan ini bukan berarti dilarang, tapi juga harus sering sering digunakan ya, sering digunakan untuk biar main dia pistonnya. Ini kegunaannya tadi, Biar gantian nggak? kegunaannya ini Pak. Bisa bantu Pak Sis buat apa ini? Tekan brake depan. Oh, itu. Yang kelar tadi buat anu Pak.
untuk mengerjakan apa namanya piston yang Ya, depan dan pokoknya belakang. untuk rem depan aja Ya, ini rem ya. depan dan belakang. Ini ada gambarnya. Ya. Ya, untuk rem depan. Ya. Cakram depan. Nah, bahasanya. Ini untuk mengurangin. Pekerjaannya di roda belakang. Kunci kontak posisinya running, ya sudah posisi running. AC, ya untuk blowernya, freonnya ini Pak. Jadi kalau nggak Bapak pencet ya nggak dingin, ya harus tekan. Lampu kerja, lampu kerja. Dari sini udah aman, udah ya. Kalau berarti kalau ini bisa ke sana bisa ke sini Pak ya, biar gantian anunya kan. Tidak Pak, standby-nya saat kita Standby-nya tidak pakai kita posisikan gini aja. Oh kayak gitu. Ya, saat nanti saya mau fungsikan baru saya aktifkan. Oh Ya, paham maksudnya Pak? iya. Nah, tidak harus gini aja, nggak boleh. Takutnya kalau Kalau Bapak posisi injak kayak gini, posisi saklar di bisa sini. kebakar. Cakramnya panas. Ya, Jadi harus di-standby-kan di posisi ya harus di standby-kan di posisi ini fatal ya. Ya, standby seperti ini. Dari sini kita bisa lihat untuk apa Pak? Speedometer. meter Ya. Kecepatannya nanti di sini, kilometernya. Ya. Ini speednya masuk di sini. Masuk speed berapa, nanti timbulnya di sini. Ini untuk gauge temperatur apa Pak? Radiator. Ya, saya matikan aja biar nggak terlalu berisik. HM Pak, di mana Mut? Ini untuk panel daripada air radiator. Aduh, hilang lagi pulpenku. Mana ya? Ini. Air radiator ini untuk temperatur sistem brake. Ini untuk tekanan daripada angin. Untuk sistem brake juga. Ini bagian olinya ya. Ini untuk oli sistem brake, ini untuk angin sistem brake. Fuel gauge ataupun meteran daripada solar. Ini tachometer ataupun RPM, speedometer ataupun yang mengatur kecepatan, membaca kecepatan itu timbulnya nanti di sini. Ini normal itu Pak, ya normal. Nah, jadi lampu, ini untuk switch lampu, ya Pak, lampu kerja. Ini lampu sen kanan, lampu sen kiri, lampu rating kiri, rating kanan. Warning ya, lamp. Secondary panel steeringnya pada saat emergency steering saya aktifkan, dia timbul. Contohnya seperti apa? Pegangan ya, Deng. Berfungsi tidak? Ya. Berapa detik? 6. Ya, tidak boleh lama-lama Pak. Ya, ini bunyi Pak, nggak boleh lama-lama karena pakai baterai ya. Berarti rasa lari ke pinggir. Nah itu ngetesnya ya, jangan lama-lama. Jadi pada saat mati sendiri, dia aktif sendiri. Dia aktif sendiri. Pada saat unit operasi normal, engine mati sendiri, ya emergency steering atau secondary steering dia akan aktif secara otomatis. Kita bisa menepi atau mengevakuasinya. Nah itu. Nah udah ya, dari situ secondary steering, automatic retarder panelnya saya tekan Pak. Nah pada saat nanti ngerem, ngebrake sendiri dengan saya pasang di speed 3 ya, lever saya pasang di speed 3, dia akan timbul sendiri. Lumayan Pak. Terus ini apa tadi Pak Sis? Automatic retarder. Ini manualnya Pak Sis. Ya, manualnya ini. Otomatiknya kita tekan ini. Kita aktifkan ini dulu. Kita posisikan seperti ini, ya, maksimal. Nah, kita bantu ini dulu. Ya, kita bantu ini dulu, baru ya kalau memang tidak mampu juga bantu ini, baru
kita perlahan-lahan jalan. Kalau ini dipakai di turunan dan muatan ya, jangan kosongan pakai itu. Wah, ngapain ya? Ini traction control system. Pada saat selip sendiri, traction ban kita kena basah atau kena genangan air yang kering basah sama, dia akan nyala sendiri, Pak. Mutusnya pakai apa? Ini switchnya. Atau bisa saya sampaikan kemarin dengan refleks. Ya, itu dia. Refleks dari rem. Ya. Kaki. Ini untuk ada gambar muter ini panah. Tek 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 tek. Ini yang Pak Sis tadi tanya apa? HM. HM-nya ini. Ya, HM-nya ini. Tanya. Cek. Ya, kita tekan lama timbul kilometer. Tekan lama timbul RPM. Saat saya ngegas, ngeng, tertulis angka di sini berapa RPM-nya. Saya tekan lagi, tertulis LUT 32.000. Berapa ini angkanya? 32.424. Yang tahu Hongkong dia. Iya. Langsung. Oke ya, itu. Ini berapa kali ngedam? Tertulis ini. Ya, sekali, dua kali sampai angka ini. Berapa itu, Pak? Nah, ini operatornya padahal udah di training kayak bapak-bapak, tapi untuk ngenolkan aja posisi pre 0 itu nggak tahu. Ini posisinya ada di sini. Di belakang saya. Nah, ini dia. Ini ada dua, ya, dua tombol, dua saklar, Bapak lihat, ya. Saya tekan bersamaan. Ya, lihat itu, Pak. Nanti kita lihat, kita ulangin lagi ya, kita ulangin. Kelihatan harus sama, dilihatin, Mbak. Jadi untuk setting apanya pun bisa ya. Nah ini ya, ini saya ulangin. Angka LUT saat ngedam, pesel naik, itu saya bisa nolkan dengan cara salah satu dari switch yang ini saya tekan. Lihat ya, saya tekan. Bapak lihat itu. Nah, 0. Berarti udah banyak ngedam itu, Pak. Dia lupa ngeberikan. Nah, nanti kita lihat, kita ngedam, dia tertulis enggak? Dari situ ya. Ini apa kemarin? Blocking palep atau blocking palep. Kelihatan. Ya. Ini dia. Ini ngaktifkannya atau ngebreakannya di congkel. Oh. Ya, ditekan. Oke, saya tes ya, panas juga terasa. Oke, cukup. Saya tes parking brake. Ya, ini parking brake. Ya, saya aktifkan parking brake, saya masukkan di 2. Bunyi memang 1000. Tidak saya enggak ya. Oke, ya, cukup. Ya, oke. Saya tes service brake. Ya, saya injak. Rilis. Saya aktifkan. Pelan-pelan, Pak, yang ngegas, jangan langsung. Ya, netral, parking brake. Udah lepas. Jangan lagi parkir pakai ini. Ini sudah aktif. Ya, ini kesenggol kirinya. Orang keinjek di belakang, di bawah. Tengok, Pak. Angkanya 1. Nah ini, langsung dia tertulis 1. Ya 1 ya. Benar 1. Nah berarti kosongan
Itu juga tertulis, makanya ini tidak bisa jadi acuan retasi Bapak. Catat. Nah, wah, Kalau kosongan kosongan gini dicatat aja dosa gitu. ya makanya harus. Nah, ini turunkan ya. Harus punya kertasnya. Nah, turunkan aja. Kasih kepala. Nggak usah anu, nggak usah nahan kalau turunkan. Nggak usah, lepas aja. Nah, ini saya mau nolkan lagi. Maning-maning, tekan. J. Kalau ini masih ini sama, ya. Sama ini sama. Saat ini rusak, inilah untuk Sama aja kayak res itu kah bang? ya kurang lebih gitu, ya. Untuk backup, throttle backup namanya. Ini untuk pemanas heater, cuman nggak dipakai. Kalau ini di kampung saya nih, di Australia sana mah saya pakai ini. Iya. Nah, pemanas ya. Ini untuk AC. Ini untuk apa nih? Ada tanda Jaringan kah? ya jaringan WiFi ya. WiFi. Jadi namanya dumb body noise reduction. Dumb body noise reduction. Noise suara direduksi. Saya angkat dumb. Bapak lihat, saya tidak pencet ini ya. Saya lihat RPM ya. Nanti saya dumb. Ya, Bapak lihat situ. Saya angkat dumb. 1.800. Ya batasi. Ya. Ini lebih cepat anunya ya Pak ya. Nah, jadi dia cuma membatasin RPM pada saat kita dumping, dipping. Paham? Dan body noise reduction. Ini tidak perlu harus dipakai, gampang ya, free. Ini emer, ya jangan dipakai-pakai. Ya ini dilarang, silang. Ini juga sering digunakan nggak apa-apa. Yang nggak boleh dipakai ini. Ini kalau dia TCS slip bisa atau oke, ini aman. Ini untuk brake depan. Nah, ini warna merah, ini PDI ini. Nggak boleh pinjak pada merah. Boleh dipinjak, ya, boleh diinjak, boleh diaktifkan saat terjadi emergency, darurat boleh dipakai. Nah ini jok saya mau naikkan. Nah, ini kan nggak tahu-tahu nanti teman-teman ya. Iya. Ya kan? Saya tekan dulu baru bisa maju mundur, ya. Tekan dulu baru bisa maju mundur. Baru untuk Nyetel. tilnya. Ya, nyetelnya. Ya ini til kemiringan astronot ya, tarik panjang Pak, aktifkan ya. Nasning, lembutnya kah? Ya. Yang mana Pak? Ini ya untuk ayunannya, lenturannya. Ya kayak Scania gini modelnya tuh. Ya. Dari situ ini untuk naikkan, turunkan. Kan tarik. Ya, nariknya yang ini Pak. Ya, yang Enggak, kiri. narik itu. Ya, netral, baru mundur. Ya. Jangan masih ada angka di sini sampai langsung mundur, remek ini. Nggak boleh ya. Ya, hancur transmisi nggak boleh. Artinya harus berhenti dulu artinya itu. Ya. Error dia. Lampu hajat saat dimobilisasi, saat di travel, di escort. Ya. Oh ya. Nanti kalau 773 di sini ada ekonomi atau apa kemarin? Tadi Pak Har. Untuk ramah lingkungan. Rotali langsung. Oh, tadi di sini kah? Ya.
sama lampu kerja. Oh, jadi satu ya? Ya ada saklar sendiri. Saya 1, 2, 3. Sampai 3 aja. Pada metik recorder. Umpamanya Pak, umpamanya muatan kan Pak? Muatannya umpama langsung kayak gini nggak apa-apa? Ya apa? Oh gini tuh nggak apa. Nggak apa-apa ya?